Di tengah luasnya samudera, seorang pria menghadapi pertempuran hidup dan mati dalam kesunyian. Dalam perjalanannya di atas kapal layar, sebuah tragedi dimulai ketika kapalnya bertabrakan dengan kontainer kargo yang mengambang, merusak kapal dan memulai rantai peristiwa yang menguji batas ketahanan manusia. Tanpa alat komunikasi yang berfungsi dan hanya dengan sumber daya yang terbatas, ia harus melawan badai, bertahan melawan kelaparan, dan menghadapi keheningan yang mengancam. Sementara harapan semakin memudar, ia terus berjuang, menyadari bahwa dalam kesendirian di tengah samudera, setiap keputusan kecil bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Akankah ia berhasil bertahan hidup atau tenggelam dalam keheningan laut yang tak termaafkan? Dalam kesunyian samudera yang luas, di dalam kabin, seorang pria tua terlelap. Tiba-tiba, suara dentuman keras memecah keheningan. Ia bergegas keluar kabin untuk mencari sumber kerusakan. Di lambung kapal, ia menemukan pemandangan yang tak terduga. Sebuah kontainer pengiriman besar, rusak dan mengapung liar di laut, telah menghantam sisi kapal. Logam kontainer yang tajam telah merobek lambung kapal, menciptakan lubang besar. Air laut perlahan-lahan mulai masuk, membawa ancaman tak terhindarkan. Dengan ketenangan sebagai seorang pelaut berpengalaman, pria itu segera bertindak. Ia memotong tali yang mengaitkan kapal dengan kontainer dan mengamati dengan tenang saat benda raksasa itu menjauh, perlahan lenyap di cakrawala. Tapi kerusakan telah terjadi. Di bawah tatapan tenangnya, jelas bahwa ia memahami situasi ini lebih serius daripada sekadar insiden kecil. Tanpa satu kata pun, ia kembali ke dalam kapal, bersiap untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk bertahan hidup. Kapal layar itu kini terombang-ambing perlahan di tengah samudera yang luas, seperti makhluk yang terluka, rapuh namun tetap bertahan. Sang pelaut memulai perjuangannya melawan ancaman terbesar yang mengintai. Air laut yang terus merembes masuk melalui celah di lambung kapal. Dengan tenang, ia mengamati kerusakan tersebut, memperkirakan besarnya bahaya. Tidak ada ruang untuk panik. Di tangannya, peralatan sederhana menjadi senjata melawan kebocoran yang perlahan tapi pasti ingin menenggelamkannya. Ia mengambil potongan kayu, resin tahan air, dan kain segel yang ia simpan untuk situasi darurat seperti ini. Dalam diam, ia bekerja dengan teliti, mencocokkan potongan demi potongan. Suara gesekan tangan dan alat menjadi latar belakang dalam kesunyian yang mendominasi. Namun, tidak semua berjalan mulus. Alat-alat navigasi yang terendam air di kabin tampak rusak, lautan tampak tenang, seolah tidak peduli pada perjuangannya. Tapi di dalam dirinya, ada ketegangan yang tak terlihat. Sang pelaut tahu bahwa ini bukan sekadar tentang memperbaiki kapal, ini adalah balapan melawan waktu. Setelah berjam-jam bekerja, ia berhasil menambah lubang di lambung kapal. Air yang sebelumnya mengalir deras kini hanya masuk sedikit. Tenang adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidupnya. Beberapa jam berlalu sejak perbaikan dilakukan, dan sang pelaut kini berdiri di dek, menatap lautan yang tak terhingga. Laut yang tenang seolah menawarkan ketenangan sementara. Namun jauh di cakrawala, ia mulai merasakan perubahan yang halus, namun pasti. Awan gelap menggulung di kejauhan, bergerak cepat menuju kapal. Seperti hewan buas yang mendekat untuk menerkam, alam mulai memperlihatkan kemarahannya. Sang pelaut mengamati cuaca dengan penuh kewaspadaan. Gelombang yang tadinya tenang kini mulai bergerak dengan pola yang lebih berat. Seolah-olah dunia ini sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kemarahan alam. Sang pelaut kembali ke dek, berusaha mengamankan kapal semaksimal mungkin. Tanpa kata, tanpa panik, ia menavigasi langkahnya dengan teliti. Ia tahu, tak ada yang bisa dihentikan sekarang. Ia hanya bisa bertahan dan menghadapi apa yang datang. Kegelapan sudah memeluk cakrawala, dan badai yang ganas sudah hampir tiba. Dengan tatapan penuh tekad, sang pelaut menarik napas panjang. Ia siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan, meski dunia terasa siap menelan dirinya. Badai itu sudah datang, dan dalam beberapa saat, ia akan menghantam dengan penuh kekuatan. Langit kini benar-benar gelap, seolah menelan setiap jejak cahaya dari matahari. Ombak besar datang menggulung kacau dan tak terkendali. Kapal layar itu berguncang dengan keras, gelombang besar datang bertubi-tubi. Pelaut itu terjatuh dan terguling dalam ombak yang semakin ganas. Namun, ia tak menyerah. Dengan kekuatan yang tersisa, ia berusaha bangkit, berpegang pada apapun yang bisa menolongnya pada situasi itu. Angin yang menderu dengan kecepatan luar biasa membuat segala sesuatu terasa hancur, namun sang pelaut tetap bertahan. Dia mengamati layar yang robek, yang kini terbang bebas dihantam badai.
Dalam hitungan detik, layar yang besar itu terlepas sepenuhnya, hilang tertelan angin. Kapal itu terombang-ambing, menciptakan dunia yang penuh kekacauan. Matanya terfokus pada kapal yang mulai tenggelam perlahan, dan ia merasakan desakan dingin air laut yang tak kenal ampun. Namun, meskipun badai mengamuk begitu dahsyat, satu-satunya yang ada dalam pikirannya adalah bertahan. Ia berusaha menenangkan dirinya, menggenggam rakit penyelamat, dan dengan kekuatan yang tersisa, ia berusaha menjaga agar kapal tidak benar-benar tenggelam. Segala sesuatu terasa menjadi satu. Suara badai, ketegangan tubuhnya, dan lautan yang mencoba merenggut segalanya. Tapi ia tetap bertahan, berusaha menghadapinya dengan segala yang ia miliki, tak peduli seberapa berat badai yang datang. Badai yang dahsyat akhirnya mulai mereda, meski langit masih diselimuti awan gelap. Laut yang sebelumnya penuh amarah kini tampak sedikit lebih tenang, meskipun tetap penuh ancaman. Ia melihat ke sekeliling, dan pandangannya terfokus pada kapal yang semakin hancur. Sang pelaut berjalan menuju ruang kemudi, tempat di mana ia pernah memegang kendali penuh atas lautan. Namun sekarang, layar hancur, mesin rusak, dan tak ada yang bisa dilakukan. Semua peralatan navigasi mati total, tidak ada sinyal, tidak ada komunikasi. Tak ada harapan lagi untuk memperbaikinya. Ia berdiri di sana, memandang kapal yang semakin tenggelam. Air masuk ke dalam lebih cepat daripada yang bisa ia tangani, dan suara berderak dari kerangka kapal semakin keras. Ia tahu, tidak ada yang bisa diselamatkan lagi. Saat ia berpaling, ia tahu bahwa ini adalah langkah terakhirnya. Berharap akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Laut yang luas kini menjadi medan pertempuran. Ia membuka paket kecil yang tersisa di sekoci, menemukan sedikit air dan makanan kaleng. Ia mencoba menghematnya, berusaha bertahan hidup dengan persediaan yang terbatas. Di tengah lautan yang sepi, sekoci kecil terombang-ambing tanpa arah. Sang pelaut, dengan wajah lelah dan tubuh yang melemah, menatap kosong ke cakrawala. Tiba-tiba, sebuah kapal kargo muncul di kejauhan. Matanya berbinar. Dengan cepat, ia menyalakan flare dan melambaikannya ke udara. Cahaya merah menyala terang, tapi kapal itu terus melaju, tak menyadarinya. Harapannya kembali pupus. Kapal itu menjauh, lenyap di ujung mata. Malam pun tiba. Dalam keputusasaan, ia menyalakan flare terakhir saat kapal lain melintas. Cahaya merah menerangi kegelapan, tapi hasilnya sama, tak ada yang datang. Sekoci itu kembali dalam kesunyian. Meski harapannya kian tipis, sang pelaut tetap bertahan. Di tengah keheningan lautan, ia tahu hanya dirinya yang bisa melawan keputusasaan ini. Hari-hari berlalu tanpa tanda-tanda pertolongan. Sang pelaut duduk diam di sekoci. Ia mulai merasakan keputusasaan menyusup ke pikirannya. Langit dan laut yang tak berujung terasa seperti penjara tanpa jalan keluar. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan, hanya keheningan yang membuat waktu seolah berhenti. Malam itu, sang pelaut berada di atas rakit penyelamat yang kecil dan rapuh. Saat ia memandang ke kejauhan, tiba-tiba ia melihat cahaya samar dari sebuah kapal besar melintas di cakrawala. Ini adalah momen yang membawa harapan terakhir. Dengan tenaga yang tersisa, ia mengambil buku catatan dan kertas di rakit, lalu menyalakannya dengan korek api kecil yang masih dimilikinya. Api berkobar perlahan, memberikan sinyal yang mungkin bisa dilihat oleh kapal di kejauhan. Namun, api itu tidak dapat dikendalikan, dan dengan cepat membesar, membakar rakit penyelamat. Dengan rakit yang kini menjadi lautan api, sang pelaut tidak punya pilihan lain selain melompat ke dalam air yang dingin dan gelap. Memandang ke atas dengan tatapan penuh kelelahan, namun tetap berharap. Tubuh sang pelaut mulai tenggelam ke kedalaman laut. Wajahnya tenang, hampir menyerah pada nasibnya. Ia berhenti melawan, membiarkan dirinya terseret oleh air. Di bawah laut yang gelap, semuanya terasa sunyi, hanya ada dirinya dan kehampaan samudera. Namun, di saat ia hampir sepenuhnya tenggelam, sebuah keajaiban kecil terjadi. Di atas permukaan air, sebuah cahaya terang mulai muncul, semakin mendekat. Tangan sang pelaut bergerak perlahan, seakan mencoba menjangkau cahaya itu, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Lalu, sebuah tangan lain muncul dari atas, mendekatinya. Cerita berakhir dengan tangan penyelamat yang menjangkau sang pelaut, tapi tidak memberikan jawaban pasti. Apakah ia benar-benar diselamatkan atau apakah itu hanya bayangan tentang harapan terakhir sebelum ajal? Setelah melalui pertempuran tak terhindarkan antara manusia dan alam, kita dihadapkan pada akhir yang penuh misteri. Apakah sang pelaut berhasil meraih harapan? Ataukah laut akhirnya menenggelamkan segalanya dalam keheningan yang menakutkan? Apakah akhir yang ambigu ini menggambarkan kekuatan semangat manusia,
Atau justru keputusasaan yang tak terhindarkan? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami bagaimana Anda menafsirkan perjalanan sang pelaut. Apakah harapan itu masih ada, atau semuanya sudah hilang?